Halo teman-teman, senang banget bisa nyapa kalian lagi. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, lancar, dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Untuk nambah kebahagiaan kita semua, sekali lagi kita mau bahas action figure teman-teman. Nah, sudah ada di depan kita action figurnya apa teman-teman sudah tahu banget pasti. Dia adalah Scourge teman-teman, penjahat dari Transformers Rise of the Beast, film Transformers yang paling paling update kemarin ya. Nanti mau ada yang baru lagi, Transformers yang film animasi, tapi ini salah satu film yang paling update. Rise of the Beast ya teman-teman ya. Nah, Scourge ini adalah villain utamanya teman-teman, yang sukses bikin Optimus Prime jadi kesel banget ya teman-teman ya, karena dia sudah melukai teman-temannya termasuk si Bumblebee. Untungnya bisa hidup lagi Bumblebee-nya ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang bahas Scourge-nya dari Yolo Park teman-teman. Ini lanjutan dari kemarin kita sudah bahas yang Optimus Prime, Yolo Park, dan Optimus Primal juga ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas Scourge. Kayaknya nggak lengkap aja kalau cuma koleksi Optimus dan Optimus Primal ya teman-teman ya. Tambah villainnya biar lebih keren lagi, lebih bisa dipose-posein bareng lagi berantem dan seterusnya lah ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, packagingnya mirip juga dengan si Optimus Prime dan Optimus Primal yang sudah kita bahas kemarin ya teman-teman ya. Di depannya gambarnya si Scourge lagi pose jahat dua-duanya teman-teman. Satu pakai pedang, satu lagi ya siap-siap lah mau nyerang intinya ya. Kurang lebih seperti ini. Terus ada gambar emblemnya Terrorcon, terus Transformers Rise of the Beast di sini, terus license by Hasbro, Transformers Authentic Transformers. Jadi ini bukan KW-KW tapi benar-benar license original dari Hasbro ya teman-teman ya. Nah, ini ada stiker hologramnya Yolo Park, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya di sini ya. Hologram, terus Scourge AMK series 22 cm model kit teman-teman. Jadi tingginya itu sekitar 22 cm ya teman-teman ya. Agak lebih tinggi sedikit dari Optimus sama Optimus Primal ya. Oke, kurang lebih begitu di bagian depannya. Bagian sampingnya seperti ini aja gambarnya Scourge dan keterangannya ya, AMK series 22 cm model kit. Samping satunya kurang lebih seperti ini juga, si Scourge-nya lagi siap-siap mau nembakin cannonnya ya teman-teman ya. Posenya kurang lebih seperti itu. Bagian bawahnya hanya seperti ini, logo Transformers Rise of the Beast. Atasnya mirip dengan bawahnya, kurang lebih seperti ini ya teman ya. Lalu untuk belakangnya ada gambar si Scourge-nya ini, pose depan sama pose belakang kurang lebih seperti ini. Terus detail sama articulation. Terus ada gambar part-partnya ya teman-teman ya, karena seperti biasa Yolo Park AMK series ini semi mokit ya teman-teman ya. Tapi mokitnya itu kenapa dibilang semi mokit ya, karena mudah sih sebenarnya untuk dipasang, bahkan amatir seperti saya pun bisa masang gitu ya teman-teman ya, dan tanpa alat, hanya pakai tangan aja, paling pada sedikit tangannya. Tapi sudah bisa masang sampai jadi teman-teman, sudah bisa ngerakit sampai jadi gitu ya. Sampingnya ada keterangan-keterangan lagi, warning dan seterusnya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini aja untuk packaging si Scourge ya teman-teman. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung buka aja yuk teman-teman yuk. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ini ada kartunya dari Yolo Park after sales service ya, dikasih QR code-nya. Terus dikasih juga panduannya teman-teman. Panduannya juga seperti biasa, tidak rumit-rumit, cukup simpel. Jadi pasang nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi cukup simpel ya, nggak terlalu rumit ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini panduannya. Oke, lalu untuk halaman berikutnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada panduannya lagi nih. Selain pasangnya, Yolo Park ini kasih tahu juga ke kita artikulasinya nih, 360 derajat. Ada di sini 90 derajat, terus di elbow-nya 150 derajat,
terus kakinya ya, seterusnya ya teman-teman ya. Jadi sampai artikulasinya, kemiringannya bisa berapa, tekukannya bisa berapa, dikasih tahu semua. Jadi keren dari Yolpak ya. Oke, kita langsung ke figurnya. Nah ini yang keren nih dari wave keduanya Yolpak ya. Kalau Optimus itu polos banget, nggak dikasih apa-apa, hanya Optimusnya aja teman-teman, nggak ada senjatanya, nggak ada cannonnya atau pedangnya. Nah di sini kita dikasih nih, kasih part senjatanya. Kita langsung lihat aja ya teman-teman ya. Tuh kita dikasih part senjatanya teman-teman, ada pedangnya. Wow, which is ini keren banget teman-teman. Tuh ini bahannya dari plastik tapi di bagian ujungnya tuh dikasih paint job yang keren, kayak apa, metalik gitu, jadi menyerupai pisau besi beneran, tapi ini nggak tajam kok teman-teman tuh ya, jadi aman, jadi nggak tajam, santai. Lalu yang berikutnya ada cannonnya teman-teman. Tuh cannonnya ini nanti bisa diartikulasi nih teman-teman, mantap juga ya. Tuh ya bentuknya, detailnya mantap teman-teman. Nah ini tentunya nanti kita pasangin lagi di tangannya si Scorch ya teman-teman ya. Lalu ini apa ya, ini part-part lainnya nih yang mungkin nanti akan kita pasangin ke Scorch-nya ya teman-teman ya. Nah lalu kita ke Scorch-nya ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu packagingnya, lalu kita lihat isinya seperti apa. Nah kurang lebih seperti ini. Oh terbalik teman-teman, terbalik, sorry. terbalik. Nah kita balikin dulu. Nah kurang lebih seperti ini. Aduh. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi bentukannya masih apa namanya, semi mokit ya, masih terpisah-pisah. Tuh ini badannya, torso bagian bawahnya, ini bagian atasnya, ini kepalanya, terus ini armornya sepertinya, terus ini kakinya, tangannya, dan lain-lain. Kita pasang aja ya teman-teman ya, langsung ya, nggak sabar ya. Oke, let's go.
Ya, ini dia sudah jadi teman-teman. Scoresnya, widih, mantap banget ya teman-teman ya. Saya harus bilang ini keren banget sih teman-teman. Bahkan, aduh, ini masih agak copot sebentar teman-teman. Ya teman-teman, sudah rapi sekarang. Ya, ini keren banget teman-teman. Bahkan dari kemarin saya sudah unboxing, sudah review si Optimus Prime sama Optimus Primal. Kayaknya ini lebih keren lagi teman-teman. Kalau lihat Optimus Prime terus lihat Optimus Primal tuh kayaknya keren gitu ya, lebih keren. Nah, sekarang lihat si Scorch lagi, kayaknya lebih keren lagi bahkan dari si Optimus Primal menurut saya. Ini kayaknya lebih gimana ya, lebih well finish gitu loh dari si Yolopark ya, lebih bagus aja finishingnya, terus modelnya juga lebih keren sih, paint jobnya juga saya suka banget sih, detailnya aduh ini sih ganteng banget kalau menurut saya. Gimana kalau menurut teman-teman sekilas ngelihat ini? Keren banget saya nggak bohong, dibanding si Optimus Prime sama si Optimus Primalnya ya, tanpa mengurangi rasa hormat buat mereka gitu ya. Ini Scorch kayaknya ada di level yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Keren banget sih secara detail nih, kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Gila, ini mukanya sadis, ini bisa dibuka teman-teman, bisa dibuka dan diganti sebenarnya sama mukanya si Scorch yang waktu dihajar habis-habisan sama si Optimus Prime teman-teman di terakhir ya, kurang lebih kayak begini nanti tuh mukanya jadi hancur, jadi makin jelek teman-teman ya. Tapi kayaknya saya lebih suka majang dia pakai masknya ya, atau topengnya dia, lebih keren aja sih teman-teman ya, lebih kelihatan garang dan mengintimidasi gitu ya. Mantap ya. Ini detailnya lihat deh di bagian torsonya, terus widih mesin-mesinnya kelihatan semua teman-teman. Mantap. Kalau kemarin Optimus Primal saya agak apa ya, detailnya oke tapi sayang kok badannya kayak bolong gitu ya. Kalau ini enggak kan, berisi itu ya badannya, meskipun dia kurus tapi berisi gitu ya, di bagian perutnya dia kurus tapi berisi gitu. Mantap sih. Ini detail-detail spine-nya juga ya, tulang belakangnya, terus ada knalpot versi dia waktu jadi mobil kali ya. Dan ini ada detail ban-bannya, cuma bannya ini nggak bisa digerakin ya teman-teman, cuma model aja sih, cuma detail aja. Tapi ya lihat teman-teman, widih ini detail-detailnya, paint jobnya agak apa ya, bahkan dia lebih kayak metalik gitu ya. Kalau Optimus Prime saya agak ini sih, apa namanya, bagian merah-merahnya itu di dadanya dia, yang bagian truknya itu masih kelihatan kayak plastik mainan teman-teman. Kalau ini dia Optimus Primal juga kalah kayaknya. Detail paint jobnya ini keren teman-teman tuh ya, metalik gitu, jadi lebih apa ya, menurut saya Yolopark bikinnya lebih well finish sih, atau well prepared gitu ya, dibanding versi si Optimus Prime sama Optimus Primal teman-teman. Terus dari sisi senjatanya juga ya, kita dikasih dua macam teman-teman di tangannya dia tuh. Jadi ada yang versi ini apa namanya, cannonnya mau siap nembak, atau cannonnya nanti dilipat ke belakang gini teman-teman, yang dia lagi nggak mau nembak gitu ya, lagi mau standby aja. Keren. Bahkan dapat ininya juga, dapat blade-nya juga gitu ya teman-teman. Keren ya. Mantap sih. Ini saya suka banget dengan detailnya, dengan secara keseluruhannya si Scorch ini. Wah, keren banget. Jauh lebih keren menurut saya dibanding si Optimus Prime-nya ya teman-teman ya. Padahal dia tokoh utamanya teman-teman. Meskipun ini sama-sama Yolopark AMK series, tapi ini beda sih. Ada di level yang berbeda kayaknya dibanding si Optimus Prime itu ya, menurut saya ya teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat buat Optimus Prime ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke artikulasinya aja ya teman-teman ya. Apakah artikulasinya juga sebaik tampilannya, bisa ngalahin si Optimus Prime juga? Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Nah, ini di bagian kepalanya ini dia bisa bergerak karena dia ball joint ya teman-teman ya.
bisa bergerak, sama lehernya juga bisa gerak-gerak juga teman-teman. Jadi ada dua artikulasi nih di leher dan di kepala teman-teman ya. Jadi cukup oke. Kalau untuk kepala nggak masalah, paling dia hanya ada mentok-mentok dikit nih sama ininya nih, armor lehernya nih ya teman-teman ya, agak mentok-mentok dikit, tapi harusnya nggak masalah sih. Nah untuk dongak sama naik turunnya kurang lebih segini aja teman-teman ya, cukup oke. Kanan kiri nggak masalah ya. Untuk nengleng juga harusnya nggak masalah sih, karena ini ball joint ya teman-teman. Ini beneran tajam teman-teman. Kalau tadi blade-nya nggak tajam, ini tanduknya ini tajam teman-teman. Jadi hati-hati ya di sini ya, bisa ngegores tangan ini kayaknya. Cukup tajam. Lalu di bagian bahunya atau shouldernya dia ada artikulasi sedikit nih. Ini bisa dinaik turunin teman-teman. Tuh ya, di shouldernya bisa dinaik turunin buat menyesuaikan pergerakan tangannya mungkin ya, tangannya. Nah lalu kita ke tangannya nih, di sininya shoulder padnya juga bisa diartikulasiin teman-teman. Tuh ya, diartikulasiin bisa, cuma hati-hati jangan sampai nyangkut di sininya aja, karena ini part-part model gini biasanya rawan nyangkut teman-teman kalau kita nggak hati-hati. Terus ada kayak semacam butterfly joint di sininya, di bahunya ya teman-teman ya. Terus ada sendi putar di bicepnya, mungkin ini harus dinaikin dulu. Ada sendi putar di bicepnya tuh ya teman-teman, bisa putar di bicepnya. Lalu bisa diangkat sampai segini, kurang lebih 90 ya teman-teman ya. Terus di elbownya ada double joint, bisa sedalam ini teman-teman. Di elbownya cukup oke, dalam ya teman-teman ya. Nah ini yang lucu nih teman-teman, bisa diputar-putar. Kanannya bisa diputar-putar, mantap ya. Terus di sini ada efek-efek, dia kayak kasih apa ya ini ya, ini kayak efek metalik gitu sih teman-teman. Nggak tahu ini beneran besi atau bukan ya, tapi kayak efek metalik gitu. Lucu sih teman-teman, mantap ya, keren ya di ujungnya ya, bisa muter. Mantap ya teman-teman ya. Lalu di tangan sebelahnya teman-teman, di tangan sebelahnya kita dapat artikulasinya kurang lebih sama ya, dari bahu sampai elbow sampai ke bawah. Nah ini ya aja yang agak sedikit berbeda. Di sini pergelangan tangannya tetap bisa muter-muter ya teman-teman ya, ball joint soalnya bisa putar-putar. Nah ini yang keren teman-teman, bisa gerak teman-teman, artikulasi jari-jarinya satu persatu loh. Tuh mantep ya teman-teman ya. Ini yang saya bilang kenapa dia ada di level yang berbeda dari si Optimus sama Optimus Primal teman-teman. Si Optimus sama Optimus Primal nggak bisa digerak-gerakin gini jari-jarinya teman-teman, diartikulasiin gini nggak bisa. Jadi malah dapat model-model tangan yang begini sama yang begini teman-teman ya. Kalau di sini nggak, kalau si Scorch ini nggak teman-teman. Tuh ya, lihat jari-jarinya, per ruas-ruas jarinya bisa diartikulasiin semua teman-teman. Mantep jadinya, mantep. Ini lebih keren sih menurut saya, lebih worth it teman-teman dibanding si Optimus sama Optimus Primal teman-teman. Mantap ya. Dan ini juga saya lupa tadi saking serunya bahas, ini ada detail-detail emblem-emblem Autobot sama musuh-musuh yang udah dia kalahin ya teman-teman ya. Biasanya dia tempelin di sini teman-teman. Mantap sih. Detailnya keren memang ya. Terus ada pisaunya di sini, pisaunya nggak bisa diapa-apain. Terus apalagi ya, kita ke sini kali ya, ke badannya ya teman-teman. Nah di torsonya ini bisa sedikit teman-teman goyang-goyang ke sini, bisa nunduk. Apakah dia bisa nunduk? Oke, nunduknya nggak terlalu banyak, segini aja. Bisa naik ya, bisa dongak segini, lumayan ya teman-teman ya. Ya di torsonya, nah torsonya bisa nunduk segini, bisa naik segini teman-teman di dadanya ya. Terus di perutnya ada sendi putar, bisa muter-muter ya teman-teman ya. Terus ini ada roda, tapi rodanya juga sama teman-teman, nggak bisa diputer-puter ya. Hanya apa ya, detail aja sih teman-teman ya, nggak bisa diputer-puter, hanya untuk detail aja. Tapi ya mantap sih. Lalu ke kaki ya teman-teman ya, kita ke kaki. Nah ini di apa namanya, sendi pahanya, pangkal pahanya bisa diturunin ya, ada sendinya bisa dinaikin turunin, jadi bisa ke depan
Luar biasa teman-teman, ke depannya sampai atas teman-teman, nggak ada hambatan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ke belakangnya luar biasa, mantap teman-teman. Ke belakangnya juga sadis, jadi artikulasi kakinya, aduh kena ini sedikit. Nah, artikulasi kakinya wah luar biasa teman-teman, luar biasa. Nah, untuk ke samping bisa segini, split harusnya nggak masalah teman-teman ya, cuma harus diturunin dulu di pangkal pahanya ini supaya nggak mentok ke armornya yang ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk di sininya, di pangkal pahanya lagi ada sendi putar teman-teman, bisa muter meskipun nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, bisa muter segini ya meskipun nggak terlalu banyak. Terus di lututnya ada, apakah dia double joint? Oh enggak, oh lututnya enggak teman-teman. Oh oke. Untuk lututnya teman-teman, di sini kita harus angkat dulu nih. Nah, armornya bisa mengganggu kalau enggak. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Mantap ya, mantap ya. Untuk lututnya nggak terlalu dalam sih, tapi mantap sih. Ini dia ikut gerak juga di sini teman-teman ya. Ada pistonnya ini ikut gerak juga di sini tuh ya. Oke, mantap Yellow Park. Wih, di Scorch. Nah, lalu untuk di pergelangan kakinya nggak ada masalah teman-teman, bisa muter-muter sampai 360 harusnya ya. Di sini juga ada artikulasi di belakangnya nih, supaya nggak mengganggu pergerakan di pergelangan kakinya teman-teman. Bisa, nah bisa miring-miring juga kakinya, cukup mantap. Tapi di toe-nya, toe-nya juga ada teman-teman, di ujung telapak kaki juga ada untuk bisa diartikulasiin tuh ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk artikulasi dan detail-detailnya. Mantap banget ya teman-teman ya. Kalau saya boleh izin ambil kesimpulan tentang si Scorch dari Yellow Park ini adalah figur yang ada di level yang berbeda ya, meskipun sama-sama AMK series, tapi dia menurut saya di atasnya si Optimus Prime sama Optimus Primal bahkan teman-teman. Jadi buat penggemar Transformers, apalagi Rise of the Beast, kayaknya ini nggak boleh dilewatkan deh teman-teman ya. Keren bener, keren ya, keren. Ini wajib dikoleksi kayaknya teman-teman. Saya terlalu takjub sama mainan ini, mohon maaf kalau berlebihan ya. Tapi menurut saya ini tetap lebih keren dibanding si Optimus Prime sama Optimus Primal. Bahkan balik lagi, Optimus Primal itu kemarin saya lihat dia dibanding Optimus Prime itu keren, lebih keren. Tapi setelah saya lihat si Scorch ini, waduh, beda lagi levelnya gitu. Ini lebih keren lagi bahkan daripada si Optimus Primal teman-teman. Jadi ya kalau buat yang penggemar Transformer wajib lah untuk ngoleksi figur ini. Oke, mungkin segitu dulu review sama unboxing tentang Yellow Park Scorch ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pendapat atau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Atau teman-teman bahkan yang mungkin sudah punya figurnya, boleh juga ketik di kolom komentar. Lihat kasih pendapat kalian tentang figur yang sudah kalian miliki itu ya teman-teman ya. Anyway, sebelum penutupan, ini bagian sini juga tajam teman-teman. Jari-jarinya ini juga cukup tajam nih. Jadi agak hati-hati aja waktu masang ya teman-teman ya, biar nggak kegores tangan kalian, karena lumayan pedes kalau kegores ujung jarinya ini tuh ya teman-teman. Lihat cukup tajam ya. Dan di sininya juga cukup tajam nih, di ruas-ruas jarinya sini ada kayak duri-duri lagi nih, dia cukup tajam nih teman-teman. Jadi be careful saat lagi ngerakitnya. Memang tidak sulit, tapi juga better berhati-hati juga ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja video kali ini tentang Scorch dari Yellow Park AMK series. Tingginya kurang lebih 22 cm ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Thank you, bye-bye. Sukses selalu, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman.